Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi menentukan ide pokok. Adapun bacaan yang akan kita analisis ide pokoknya yaitu bacaan yang berjudul diversifikasi untuk ketahanan pangan. Bacaan ini saya ambil dari buku Pegangan Teks atau PPT. Silahkan disimak. Ide pokok dalam paragraf. Jadi sebelum kita menganalisis ide pokok dalam paragraf atau dalam wacana tersebut, akan saya jelaskan dulu apa itu ide pokok sehingga nanti kalian bisa menentukan dengan mudah ide pokok tiap paragrafnya. Ide pokok merupakan rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf. Jadi di sini ide pokok itu merupakan rancangan pokok atau sesuatu gagasan yang menjadi pikiran utama dalam sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok itu adalah inti dari permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi dalam satu paragraf hanya diperbolehkan mengandung satu ide pokok. Adapun ide pokok itu akan dituangkan dalam kalimat utama. Ya, dengan kata lain, kalau kita ingin menentukan ide pokok, kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Adapun kalimat utama yang biasa digunakan itu terdapat di awal paragraf, tetapi tidak menutup kemungkinan kadang di akhir paragraf, karena memang kita mengenal pola pengembangan deduksi dan induksi. Mari kita simak ide pokok dalam setiap paragraf di bacaan berikut. Kita lihat pada paragraf 1 atau pertama, dalam bacaan tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Jadi kalimat ini saya ambil dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Paragraf kedua dalam bacaan ini diawali dengan data-data. Selanjutnya disimpulkan. Adapun kesimpulan itulah yang menjadi ide pokok paragraf kedua. Dengan kata lain, paragraf kedua itu kalimat utamanya di akhir paragraf atau sering disebut dengan paragraf induksi. Nah, jadi ide pokok dari paragraf kedua adalah penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Ya, kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga memiliki ide pokok upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan melalui gerakan diversifikasi pangan. Itu juga terletak di awal paragraf. Kita lanjutkan di paragraf keempat. Seluruh gubernur dan bupati atau wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan demi mengukuhkan ketahanan pangan. Ini juga terletak di awal paragraf. Jadi kita temukan kalimat utamanya di awal paragraf. Kita lanjutkan di paragraf kelima. Paragraf kelima dalam bacaan itu ide pokoknya adalah upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras. Ini juga terletak di awal paragraf. Kemudian paragraf yang terakhir, paragraf ke-6. Pemerintah tidak bisa memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal belum ditingkatkan.
Ya, itulah ide pokok dari bacaan diversifikasi untuk ketahanan pangan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar menentukan ide pokok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.